Dua sunnah Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Kapan dilakukan? Sesudah azan, sebelum iqamat. Pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Ini sunnahnya bisa besar pahalanya dari dunia dan seisinya. Sumber masalah menurut saya yang dihadapi oleh umat Islam karena kurang menjaga komitmen salat. Sejauh mana, bukan yang saya maksud jamaah yang jaga salat jamaah. InsyaAllah saya percaya, apalagi bapak-bapak ahli masjid, cinta masjid. Tapi yang saya ingin, hubungan kita sama Allah itu lewat salat itu berbeda. Saya datang ke masjid, atau mau salat duha, atau salat tahajud di rumah, atau salat sunnah, kita merasa bahagia. Karena saya ada urusan sama Allah. Saya lagi ada urusan sama Allah. Merasa nikmat. Begitu selesai salam, terasa di hati kita, terasa di batin kita, terasa di jiwa kita, indahnya salat. Saya mau salat, tidak perlu dipanggil. Tunjukkan kepada Allah. Saya ingin Anda tunjukkan kelebihannya kepada Allah. Hayya ala salah, hayya ala falah, ini kan panggilan. Seorang ulama berkata, ini panggilan bagi orang yang lalai. Saya tidak mau jadi orang yang lalai. Makanya saya datang duluan. Ini bukan masalah wajib atau masalah sunnah, tidak. Cuma masalah bagaimana kita bisa belajar, kontrol diri. Bisa enggak saya datang ke masjid sebelum azan? Sejauh mana saya bisa lakukan itu? Biar kenal diri, tahu diri. Oh ternyata saya gagal. Oh ternyata saya tahu diri, salat itu tidak seberapa bagi saya. Tidak senilai besar bagi saya. Ini buat istilahnya tes diri. Cek sendiri. Sejauh mana hubungan saya dalam salat. Apalagi masalah salat sunnah qabliyah, ba'diyah. Kita jaga. Seberapa pun rakaat, jaga. Tunjukkan kepada Allah, di tahun baru Hijriyah, saya ingin tunjukkan ya Allah hubungan saya sama salat itu berbeda dengan sepanjang umur saya sampai titik ini. Beda tahun ini, beda. Supaya apa? Allah nanti wallahi akan Allah tunjukkan rizki berbeda, bahagia yang berbeda, keselamatan yang berbeda, keturunan yang berbeda. Allah uruskan semua. Saya lahir dari orang tua yang awam, bukan ulama. Ayah saya belajar sekolah sampai kelas 3 SD. Habis itu tidak lanjut. Ibu saya sampai usia 46 tahun, buta huruf, tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Tapi subhanallah, Allah berikan kepada mereka karunia 12 anak. 9 laki, 3 perempuan, 10 penghafal Al-Quran 30 juz. Orang tua saya masih awam. Alhamdulillah sekarang ayah saya baru bisa belajar Al-Quran bersama anaknya sendiri. Ibu saya sekarang pandai membaca Al-Quran dan bahkan menghafal karena gurunya anaknya sendiri. Saya berpikir, kok bisa kita sebagai anak lahir dari orang tua yang awam tapi bisa menghafal Al-Quran. Bukan 1 atau 2, 10 dari 12. Yang 2 yang tersisa dari adik-adik belum hafal 30 juz tapi sudah hafal 25 juz. Dan yang 1 28 juz. Tinggal sedikit lagi. Ternyata saya memperhatikan satu, komitmen ayah sama ibu saya sama salat. Luar biasa. Ayah saya tidak pernah batal wudu. Batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Tidak pernah, selalu dalam keadaan wudu. Dan sama salat luar biasa. Apalagi belakangan ini, dulu masih di masa muda beliau, masih istilahnya kerja, berdagang, cari nafkah. Tapi tetap menjaga salat. Tapi kali ini, belakangan ini, hampir 10 tahun atau 15 tahun belakangan ini, 5 waktu salat di Masjid Nabawi. Puluhan tahun tidak henti puasa Isnin Kamis. Setiap Isnin Kamis dia berpuasa, salat zuhur di Masjid Nabawi,
habis salat zuhur ikuti janazah. Coba di musim panas. Jenazah sampai dimakamkan. Habis dimakamkan, dia keluar pergi ke rumah sakit. Kunjungan silaturahim. Dia tidak kenal orang sakit. Masuk ke rumah sakit sampai ke atap di lantai 8. Dia kunjungi semua masjid. Assalamualaikum, semoga sembuh. Assalamualaikum, semoga sembuh. Assalamualaikum, semoga sembuh. Itu aja kerjaan. Begitu pulang menuju kembali ke Masjid Nabawi untuk salat asar, dia beli 1 dus air, bagikan air untuk orang tukang sapu yang sedang sapu di jalan. Karena kepanasan diberikan air minum. Dia sendiri kerjakan. Ayah saya sekarang hampir 75, tapi Masya Allah sehat. Sering saya datangkan, kalau jamaah datang bersama kami umrah, saya suka undang ke rumah di Madinah. Saya sembelih unta buat jamaah. Insya Allah saya undang semua jamaah. Ya, silahkan makan malam di rumah saya di Madinah. Ya, kalau berangkat ya bayar masing-masing. Pas begitu jamaah kami bertemu dengan ayah kami, orang belum saya bicara, dia langsung melihat ayah. Masya Allah, ini kakak yang besar ya, kakaknya. Enggak, ini ayah. Mereka kaget. Kok ini ayahnya bukan kakaknya? Karena masih segar. Komitmennya luar biasa salat. Bahkan saya ingat di masa kecil kami, ayah saya tidak pernah marah perilaku kami, kecuali marah kalau salatnya tidak beres. Sampai kami pulang ke rumah dan kita takut karena kita tahu namanya anak-anak, walaupun sambil tahfiz kadang-kadang masih main. Ayah saya kita tanya, salat maghrib di mana? Di Masjid Nabawi. Terus imam baca apa salat maghrib? Ayo, loh. Bisa jawab enggak ini? Kadang-kadang kita aja yang dewasa mengikuti masjid, kita tidak sadar apa yang dibaca imam. Ditanya alasannya, oh maaf, anak belum hafal Quran. Jadi tidak fokus bacaan imam. Padahal imam baca kulhu. Tidak sadar apa yang kita lakukan dalam salat. Begitu kita pulang ke rumah, ada rasa ketakutan. Datang ayah, ditanya. Makanya kita langsung cerita sama mama. Umi, ini gini. Oh, kalau urusan salat, Umi tidak ikut campur. Itu urusan sama ayah, saya tidak ikut campur. Ibu saya pun tidak berani ikut campur. Bukan berarti orang tua yang sekarang punya anak menjadi keras sama anaknya karena salat. Memang ini salah kita sebenarnya. Banyak orang melalaikan anaknya sejak kecil, begitu sudah besar, susah salat, baru dia datang curhat mencari solusi. Syekh, apa? Ibu pusing, kenapa bu? Anakku susah mau salat. Saya tanya, maaf bu, umur anakku ibu berapa? Sudah 32 tahun. 32 tahun baru ditanya urusan salat. Wallahi sumber masalah yang kita hadapi semuanya gara-gara salat. Kunci rezeki salat, kunci sabar salat, kunci kenikmatan salat, kunci kebahagiaan salat. Sampai seorang at-tabi'in Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam pernah kena penyakit di bagian kakinya. Yang menurut dokternya harus dioperasi dan abukasi. Ya. Jadi dikasih apa? Dulu kan tidak ada suntikan supaya dia tidak merasa sakit. Akhirnya dibius, tapi digantikan dengan minuman keras. Beliau tidak mau tersuntuk dengan minuman keras. Dia berkata, aku berdiri salat, kalian jalanin tugas. Selesai salat, dia tidak sadar sudah dipotong kakinya. Dia tidak sadar, salat. Dan banyak cerita, mohon maaf kita belum bisa sampai ke sana. Kita digigit semut aja sudah ampun. Dengan kamu dioperasi pas liga salat. Saya tidak minta selevel sana atau sejauh sana. Tetapi usahakan ada perubahan dalam salat kita. Contoh, kalau tidak bisa datang sebelum azan, paling tidak jangan telat dari takbirah bertama sama imam. Tujuannya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ma'al imami 40 yawman la tafutuhu takbiratul ihram kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq."
Barang siapa yang menjaga salat bersama imam selama 40 hari, tidak tertinggal takbiratul ihram sama imam selama 40 hari, akan Allah berikan kebebasan dari neraka jahanam dan dari kemunafikan. Kata guru saya, orang munafik tidak bisa melakukan. Makanya ini tes. Jangan-jangan selama ini saya munafik. Aku mau tes diri. Bisa enggak saya selama 40 hari, berarti 200 kali salat. 200 kali salat, saya tidak mau telat dari takbiratul ihram. Supaya apa? Supaya tahu diri. Jangan-jangan selama ini saya munafik, tapi saya belum tahu. Sunnah qabliyah ba'diyah akan mendapatkan rumah di dalam surga. Salat tahajud. Tidak bisa tahajud sesudah tidur, tidak apa-apa. Boleh salat malam sebelum tidur. Karena untuk salat malam tidak harus tidur dulu. Mengapa? Karena waktu salat malam habis isya sampai subuh. Yang suka tidur kemudian bangun akhir malam, sepertiga malam, alhamdulillah bisa teruskan. Kalau merasa diri tidak bisa bangun, orangnya tidurnya agak berat, susah, tidurnya apalagi akhir, tidak apa-apa, salat malam baru tidur. Amankan supaya tidak terlewat satu malam namamu tertulis ahli salat malam. Paling tidak jaga witir kalau tidak bisa salat malam. Paling tidak. Inna Allah witir, yuhibbul witir, fa'awtiru, kata Rasulullah SAW. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Kalau tidak bisa menjaga salat sunnah qabliyah semuanya, paling tidak jaga sunnah qabliyah subuh. Ini sekarang saya salat sunnah qabliyah karena langsung iqamat, karena waktu antara azan dan iqamat tidak terlalu lama biasa di Indonesia. Dua sunnah Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Beda makna, beda kalimat, tapi semuanya satu. Kapan dilakukan? Sesudah azan, sebelum iqamat. Pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Ini sunnahnya bisa besar pahalanya dari dunia dan seisinya. Apalagi salat subuhnya. Coba kita perbaiki hubungan kita sama salat. Saya biasakan anakku, saya biasakan istriku, kalau telat salat, saya tidak bicara sama mereka. Tidak bicara. Dia tanya, saya tidak jawab. Satu hari saya tidak bicara. Baru dia datang minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Kamu telat salat, tidak perlu minta maaf sama saya. Minta maaf sama Allah. Berbaiki hubunganmu sama salat, saya mulai bicara sama kamu. Tidak mau berbaiki, saya tidak bicara. Jadi perlu kita tunjukkan kepada keluarga pentingnya salat dalam hidup kita. Tidak boleh dipermain-mainkan. Siti Aisyah berkata, kami duduk bersama Rasul saat kami lagi bersenang-senang di dalam rumah. Berhiburan, bercanda. Kami bahagia merasa bisa bercanda sama Rasulullah. Ketika terdengar azan, kata Siti Aisyah, sungguh Rasulullah seperti tidak kenal aku lagi. Baru lagi bermain-main, bercanda-canda sama istrinya. Begitu mendengar azan, kata Siti Aisyah, wallahi seperti Rasul tidak kenal aku lagi. Karena sekarang bukan urusan istri, tapi urusan sama Allah. Makanya jangan heran kalau Rasulullah ketika salat mampu panjang salatnya sampai bangkak kakinya. Kita juga sama bangkak, tapi bangkak karena urusan dunia. Bangkak. Tukang refleksi sekarang mudah. Gojek bijit ya, datang ke rumah, kasih alamat, dia datang, murah-murah lagi. Ya, lagi pegal, badan kaki sakit gara-gara dunia, tapi Rasul bangkak kakinya gara-gara salat. Sampai Siti Aisyah melihat, kasihan ya Rasulullah salat, sampai bangkak kakinya, ya Rasulullah, wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni semuanya, terjamin masuk surga. Kenapa begini? Sampai bangkak kakinya. Apa kata Rasulullah? Aku lakukan ini semua hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Bukan untuk tunaikan kewajiban, ini hanya untuk menjadi hamba yang bersyukur. Afala akunu abdan syakura.
Makanya jemaah sekalian, mari kita sama-sama, ayo perbaiki hubungan kita sama Allah lewat salat. Di situ kuncinya. Insya Allah kalau ini benar-benar bisa terkontrol, bisa terjaga, bisa muncul rasa nyesal kalau kehilangan takbiratul ihram, bisa merasa nyesal kalau menjadi masbuk, bisa merasa nyesal kalau tertidur dari waktu salat. Saya kemarin pergi ke rumah sakit, seorang jamaah di Jakarta sakit, dan sakitnya subhanallah cukup parah. Saya datang dari bandara, dapat informasi dari istri beliau, saya datang. Saya kunjungi ke rumah sakit, pas sampai ke rumah sakit, tiba waktu maghrib. Saya masuk ke kamar beliau, supaya saya bisa kejar maghrib di musalla, musalaman, biar orang sakit lebih baik jangan lama-lama. Pas begitu saya datang, saya dengar dia lagi salat. Dalam kondisi parah, dalam kondisi sakit-sakitan. Tapi Masya Allah, saya nangis, terharu. Melihat beliau dalam keadaan begini, tapi masih mau menjaga salat. Karena saya kenal beliau, dia cinta salat. Makanya di dalam keadaan sakit, Allah kasih kemampuan, dia tunaikan salatnya. Karena tidak ada uzur, dan tidak ada alasan kita boleh tinggalkan salat. Tidak ada. Banyak ibadah kita bisa tinggalkan kalau ada alasan. Tidak puasa, sakit, boleh tidak puasa. Zakat tidak mampu, berarti tidak ada zakat. Haji boleh jatuh ibadah haji dijatuhkan bagi orang yang tidak mampu. Salat bisa dijatuhkan? Tidak bisa. Tidak bisa wudu, tayammum. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa menghadapi kiblat, kemana saja pergi. Kemana saja. Kalau tidak ada yang bantu menarahkan. Dimanapun keadaan kita boleh. Boleh enggak tinggalkan salat? Tidak boleh. Sakit, tidak bisa mundar-mandir setiap waktu salat, boleh jamak. Musafir, boleh enggak tinggalkan salat karena jauh-jauh? Tidak boleh. Ada jamak kasar. Allah ringankan, tapi tidak boleh tinggalkan. Hanya ada dua alasan boleh tinggalkan salat. Satu, murtad, keluar dari Islam. Dah usah salat. Sudah murtad. Yang kedua, paham gak ini? Berarti kasihan orang yang tidak salat di pandangan agama. Kalau dia masih muslim, tapi masih sama dengan orang gila. Kalau saya ke masjid, kadang-kadang melihat anak muda di luar, ayo salat. Ya, oh maaf mengganggu, nampaknya kayaknya begini ya. Oh maaf ya. Jadi luar biasa. Wallahi salat itu nikmat. Wallahi nikmat. Kadang-kadang ada perasaan di dalam salat itu, mohon maaf, tidak bisa diungkapkan. Ingin kita ungkapkan, ingin kita tidak bisa, tidak ada kata-kata yang bisa jelaskan isi makna daripada salat. Menikmati isinya, mulai dari takbir, membaca Al-Fatihah, ruku'nya, sujudnya, wallahi nikmat. Dalam kondisi sujud, istilahnya kalau menurut bahasa Arab atau perkataan hikmah di Arab, membuat wajah ke lantai atau membuat wajah, nempelkan wajah ke pasir atau ke tanah, itu tanda kehinaan. Itu tanda kehinaan. Jadi dulu masa jahiliyah, kalau ada orang ingin menghina seorang lain, dia megang kepalanya dan nempelkan wajahnya di tanah. Itu kehinaan luar biasa. Lebih baik saya mati daripada dihina seperti ini. Tapi subhanallah, sujud karena Allah terasa kemuliaan luar biasa, bukan kehinaan. Biarpun kita buang wajah kita di bawah, di tempat orang mohon maaf injak kaki, barangkali tempat tanah pasir, tapi kita mau menghina wajah kita karena Allah, disitulah terasa kemuliaan. Makanya di sisi lain Allah muliakan, karena sikap ini menjadi kehinaan, Allah jadikan doa kita di dalam sujud sangat makbul.
supaya tidak ada yang merasa terhina. Kamu bukan terhina. Aqrabu ma yakunul abdu ila Allah wa huwa sajid. Yang paling dekat doanya sama Allah ketika dia bersujud. Berarti istilahnya kita hina diri karena Allah, Allah angkat kita dan mengabulkan doa kita. Makanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, banyak Allah sebutkan sujud, kata sujud. Banyak Allah sebutkan. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Allah mendahulukan kata sajidan sebelum berdiri. Padahal yang duluan mana? Berdiri. Saking betapa banyak rahasia di dalam salat. Istilahnya kalau kita ada tempat sampah, pas kita buang sampah, kadang-kadang masih ada yang tersisa kan? Kita buang lagi supaya yang tersisa keluar. Makanya ada hikmah, kenapa 2 kali sujud? Supaya semua keburukan yang masih tersimpan dalam fikiran, dalam dada, dalam hati, dalam jiwa, dalam kalbu, begitu kita sujud lagi, terbuang yang tersisa. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi jemaah sekalian. Nikmati salatmu akan datang khusyuk sendiri. Nikmati salatmu akan datang khusyuk sendiri. Banyak orang target dan bertanya, gimana saya bisa salat khusyuk? Mohon maaf, tidak ada perintah dari Allah untuk lakukan salat khusyuk. Tidak ada. Silahkan buka Al-Quran. Tidak ada satu ayat Allah perintahkan salat dengan khusyuk. Tapi yang ada di dalam Quran dan hadis, makna perintah Allah salat yang tenang. Salat yang tenang, yang tumakninah. Kalau bisa menikmati salat dalam gerakan yang tenang, gerakan yang tumakninah, akan datangkan khusyuk. Makanya Allah sebutkan khusyuk dalam Al-Quran bukan sesuatu perintah, tapi sesuatu sifat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sifat mereka khusyuk dalam salat, bukan perintah. Tapi kunci menuju khusyuk, coba salat yang tenang, nikmati. Mulai takbir, bacaan kita tenang, rukuk kita tenang, sujud kita tenang, santai. Faham tak santai? Relax. Salat kita relax, jangan buru-buru. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, qul huwallahu ahad. Dan juga ganti-ganti ayatnya. Jangan qulhu mulu. Salat sunnah ba'diyah qabliyah semua qulhu. Lama kelamaan setan juga ikut hafal qulhu. Makanya kadang-kadang muncul perasaan, aku sudah baca qulhu belum ya? Karena sudah sering membacanya sampai kadang-kadang merasa belum baca, belum yakin, was-was. Tapi ganti. Kadang qulhu, sekali qul a'udzu birabbil falaq, inna a'tainakal kautsar, atau satu ayat dari mana saja. Tidak harus satu surah. Rasulullah SAW pernah salat sunnah cuma satu ayat. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allahu akbar. Satu ayat. Jadi boleh kita baca satu ayat. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Satu ayat takbir. Itu 2 ayat dibacakan Rasulullah SAW di salat sunnah qabliyah subuh. Itu kebiasaan Rasulullah. Selain qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, di sunnah qabliyah subuh, kadang-kadang Rasulullah SAW suka baca satu ayat di rakaat pertama sama satu ayat di rakaat yang kedua. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita ada niat dan selalu meminta petunjuk dan pertolongan dari Allah untuk kita berusaha, tunjukkan usaha yang terbaik. Tunjukkan perubahan yang terbaik. Insyaallah akan Allah rubahkan keadaan kita. Semua masalah akan Allah angkat. Masalah yang kita hadapi, masalah negeri kita, masalah politik kita, masalah ekonomi kita, masalah kesehatan, wallahi terangkat.
Makanya subhanallah, itulah sebabnya salat itu Allah minta Nabi Muhammad naik. Tidak diturunkan lewat wahyu. Semua amalan ibadah, semua perintah agama turun lewat wahyu, kecuali salat. Karena Allah ingin memberikan pesan kepada kita, salat itu tidak ada perantara. Masih kalau doa masih ada perantara. Boleh kita minta sama orang saleh atau ulama atau guru kita, tolong Pak Kiai doakan kami. Tapi tidak bisa, tolong Pak Kiai salatkan kami. Tidak bisa. Mau disalati ya boleh, mati ya. Tapi mewakili salat tidak bisa. Allah ingin memberikan pesan kepada yang mau berhubungan langsung tanpa melalui siapapun, salat. Makanya kata ulama, tali salat kalau itu rapat, bagus, kuat, semuanya beres. Tali hubungan kita salat tidak bagus, tidak kuat, kadang salat, kadang tidak, kadang beres, kadang tidak, yang lain tidak beres. Banyak masalah. Apalagi terputus. Ada orang gara-gara merasa diri banyak dosa, ya udah buat apa saya salat? Biarpun dosa berjalan, tetap jangan henti salatnya. Jangan berhenti. Pasti nanti ada satu saat salat akan mengantarkanmu terampuni semua dosamu dan mendapatkan hidayah. Seburuk apapun perilaku kita, masih kita belum merasa sempurna, masih merasa banyak kesalahan, banyak kekurangan, tetap tidak ada alasan untuk berhenti salat. Pasti akan datang satu saat dalam salat Allah rubahkan keadaan kita menjadi lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'a sabirin. Bukan Allah bersama orang salat, tapi orang yang sabar. Salat itu butuh sabar. Butuh sabar. Hari ini tidak merasa nikmat khusyuk, tidak apa-apa, teruskan. Teruskan lagi, teruskan lagi. Ada usaha untuk memberi yang terbaik. Hari ini merasa terganggu dalam salat, insya-Allah salat zuhur saya lebih baik lagi. Oh ya Allah, ternyata masih banyak. Insya-Allah salat asar lebih baik lagi. Selalu ada optimal untuk meningkatkan kenikmatan dalam salat. Dan saya yakin jamaah sekalian pasti pernah merasakan walaupun sebentar dalam salat kita kenikmatan yang luar biasa. Mungkin bisa salat di rakaat pertama, Masya Allah nikmat. Pas di rakaat yang kedua hilang lagi. Ya itu wajar, kita lagi mujahadah. Mujahadah, perlawanan dengan hawa nafsu, perlawanan dengan syaitan, ingin memberi yang terbaik. Karena syaitan tidak mau kita menikmati salat. Syaitan tidak mau. Karena dia tahu kalau hamba itu sudah bisa menikmati salat, semua urusannya beres. Dia tidak mau urusan kita beres. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita menjadi orang-orang yang mencintai salat, yang menikmati salat, yang merasa bahagia dengan salat. Sampai orang menikah disunnahkan sebelum berhubungan di malam pertama, ya bukan setiap malam mau berhubungan salat ya. Cuma di malam pertama dianjurkan untuk salat 2 rakaat. Untuk apa? Membuka kehidupan baru. Mudah-mudahan lewat salat hidup rumah tangga kami menjadi berkah seumur hidup. Wallahi salat itu luar biasa dahsyat. Bermanfaat untuk segala hal. Terkabul hajat kita, terangkat masalah kita. Saya kalau lagi ada sedikit khilaf sama istri saya tidak mau bahas. Nanti kita bahas. Saya ambil air wudu salat. Supaya tenang hati. Salat. Begitu selesai salat, ayo sini sayang, apa yang mau dibahas? Sudah tenang, terusir syaitan, dijauhkan dari selesai masalah. Tapi kalau sama-sama marah, ya masalah. Jangan dibahas dalam kondisi sama-sama emosi dan sama-sama marah. Ada orang tuh, Iman Syekh punya masalah dalam rumah tangga. Ya siapa yang tidak punya masalah dalam rumah tangga? Rasulullah aja punya masalah dalam rumah tangga. Silahkan baca suratul Nur. Silahkan baca suratul Tahrim. Sampai Allah menancam istri-istri Rasulullah akan diceraikan oleh Rasulullah. Coba, ternyata Rasul menghadapi berbagai macam masalah.
Tak ada rumah tangga tambah masalah. Tetapi kita mampu mengatasi masalah dengan cara yang benar. Caranya apa? Ikuti cara Rasulullah SAW. Bersikap lembut, ambil air wuduk salat, baru membahas masalah. Makanya alhamdulillah sekarang adik-adik saya rata-rata jadi imam.